Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarotul Umami, mahasiswa fisioterapi angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan tentang low back pain atau yang biasa disebut dengan sakit punggung bawah. Nah, pastinya semua orang hampir pernah mengalami sakit punggung. Yang dimaksud dengan istilah sakit punggung ialah pegalinu, ngilu, atau rasa tidak nyaman di daerah lombal. Biasanya pada masyarakat itu disebut dengan sakit boyok. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada definisi dari low back pain. Low back pain adalah nyeri daerah punggung bawah yang merupakan gangguan muskuloskeletal yang disebabkan karena aktivitas yang kurang baik. Jadi nyerinya itu bisa menjalar ke bagian punggung atas atau pangkal paha. Kemudian ada faktor penyebab LBP. Yang pertama, karena kelainan tulang dapat berupa tulang vertebra hanya setengah bagian karena tidak lengkap pada saat lahir. Selanjutnya, karena pengaruh gaya berat seperti kehamilan, obesitas atau kegemukan, terus karena beberapa pekerjaan yang mengharuskan dia itu kayak berdiri atau duduk terlalu lama gitu bisa menyebabkan LBP. Terus yang ketiga, karena proses degeneratif atau kemunduran seperti penyakit spondilosis, terus HNP atau hernia nukleosus pulposus, terus bisa osteoartritis atau peradangan sendi. Terus yang keempat, karena trauma. Nah, karena trauma ini biasanya pada orang yang tidak biasa melakukan pekerjaan berat, kemudian dia itu disuruh melakukan kerja berat. Nah, dan gerakan bagian tubuh belakang yang kurang baik dapat menyebabkan kekakuan dan spasme tiba-tiba pada otot punggung. Dan akhirnya itu bisa mengakibatkan terjadinya trauma dan dapat menimbulkan nyeri. Untuk pembahasan selanjutnya, ada faktor resiko LBP. Yang pertama karena umur. Nah, biasanya semakin tua umur seseorang itu semakin beresiko terkena LBP. Kenapa? Karena biasanya kayak orang tua itu kayak terjadi proses degenerasi sehingga dia bisa mengakibatkan penurunan elastisitas tulang, terus kayak pengurangan cairan kayak gitu. Terus yang kedua karena jenis kelamin. Nah, wanita ini tuh berpotensi tinggi terkena LBP. Kenapa? Karena biasanya wanita itu banyak kayak timbunan lemaknya, terus kekuatan ototnya juga lebih rendah daripada pria. Terus yang ketiga karena pekerjaan. Biasanya kalau dengan tekanan yang cukup besar atau aktivitasnya itu terlalu berat, dia itu akan berpotensi besar untuk terkena LBP. Seperti kayak pada penjahit kayak gitu, karena dia kan kayak terlalu lama duduk di posisi kayak gitu terus. Terus yang keempat karena berat badan. Semakin kayak obesitas semakin tinggi, kayak berat badan seseorang, dia itu akan terkena semakin tinggi juga terkena LBP. Kemudian untuk selanjutnya ada tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya seperti kita bisa melihat kalau cara berjalannya itu pincang, terus kayak diseret. Kemudian pasiennya itu merasakan nyeri dan disertai dengan spasme otot atau kekakuan otot, terus nyeri pada semua gerakan panggul. Jadi kayak misal panggulnya itu digerakkan ke arah hip, terus hipnya itu digerakkan ke arah ekstensi, fleksi, itu dia nyeri. Kemudian ada exercise untuk mengurangi low back pain. Nah, bisa dilihat di gambarnya.
Jadi setelah nyerinya itu hilang, maka diberikan exercise atau latihan untuk mempertahankan dan menjaga kekuatan otot, gerak sendi, dan jaringan lunak. Kemudian selanjutnya ada penanganan. Biasanya kalau kita ke dokter itu akan diberi obat anti-analgesik, antiinflamasi, terus relaksan otot untuk mengurangi nyerinya. Kemudian kalau penanganan fisioterapi itu diberikan SWD atau short wave diathermy, lalu ultrasound. Pemberiannya itu dosisnya sesuai dengan kondisi pasien dan toleransi pasien. Kemudian bisa juga diberi korset lumbal untuk mencegah kekambuhan dan nyeri punggung bawah kronis, dan serta untuk mengurangi beban pada diskus bagian lumbalnya itu tadi, dan untuk mengurangi spasme. Kemudian kalau kita terkena nyeri sakit punggung bawah, itu penanganan yang pertama adalah kita harus membatasi aktivitas kita. Artinya aktivitas kita itu tidak terlalu berat gitu. Kemudian pencegahan agar kita terhindar dari low back pain adalah kita selalu menjaga berat badan tubuh kita, terus olahraga yang teratur, memperhatikan postur tubuh ketika duduk, berdiri, terus memperhatikan juga ketika mengangkat beban yang berat itu harus dengan aturan yang tepat. Upaya dalam mencegah penularan COVID-19 tentunya bukan hanya tugas dari para tenaga kesehatan saja, akan tetapi kita semua harus berperan aktif dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker jika berpergian, menerapkan pola hidup sehat, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ingat, tetap tenang, tetap waspada, dan jangan panik. Stay safe, stay healthy, and stay positive. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.